Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai sumber daya manusia dan rancangan kerja. Dan rekan saya ada Kak Ella Putri Aprilia dengan NIM 2001113. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi 3 sub, yakni ada pengertian sumber daya manusia, yang kedua perencanaan sumber daya manusia, dan yang ketiga desain kerja dan komponennya. Yang pertama, ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kegiatan efektif pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sumber daya manusia memiliki peran strategi dan memberikan nilai tambah dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain kerja sehingga orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia dengan orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka untuk organisasi. Beberapa tugas-tugas kepemimpinan yang dijalankan dikendalikan oleh penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam tujuan organisasi. Yang kedua, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode, baik kualitas maupun kuantitas, dengan cara tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Organisasi harus merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang dan memutuskan di mana akan menemukan orang-orang yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, maka membutuhkan perencanaan personalia yang mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dan tujuan organisasi. Ada 3 bagian perencanaan personalia. Yang pertama, menentukan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada. Yang ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan yang pertama, ada kestabilan tenaga kerja. Berkaitan dengan jumlah pekerja yang dipesan oleh organisasi pada sewaktu-waktu tertentu. Dengan tenaga kerja yang stabil,
dapat membuat perusahaan akan mendapat keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengikuti pola permintaan, dan tidak dapat dipungkiri perusahaan harus menentukan kebijakan stabilan tenaga kerja. Yang kedua, ada jadwal kerja. Jadwal kerja adalah masalah yang ada pada persepsi. Manajemen operasi adalah banyak pekerja produksi yang membutuhkan karyawan secara penuh bagi perusahaan agar menjadi efisien. Perusahaan harus memahami tentang menjadwalkan kerja tersebut, yakni yang pertama, jadwal kerja standar 8 jam per hari atau 5 hari per minggu. Yang kedua, ada flex time, membolehkan karyawan untuk menentukan jadwal mereka sendiri atau dengan terlebih dahulu dengan batasan tertentu. Kebijakan ini membolehkan adanya kebebasan dari sisa karyawan. Beberapa perusahaan flex time yang berbiaya rendah ini memberikan keuntungan yang meningkatkan kepuasan pekerja. Yang ketiga, minggu kerja yang fleksibel 10 jam per hari atau 4 hari per minggu. Yang terakhir, ada paruh waktu kurang dari 8 jam per hari atau sesuatu jadwal yang tidak beraturan. Adapun kendala-kendala pada sumber daya manusia, yakni yang pertama adalah bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tetap. Yang kedua, ada peralatan teknologi dan mungkin memiliki keamanan dan proses pekerjaan. Yang terakhir, ada keputusan lokasi juga berpengaruh pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Yang ketiga, ada desain kerja dan komponennya. Desain pekerjaan dapat didefinisikan sebagai penetapan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan individu para pemegang jabatan. Terdapat 7 komponen desain kerja, yakni yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan yaitu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas khusus. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang cepat oleh karyawan. Yang kedua, ada ekspansi pekerjaan. Terdapat usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Dengan variasi pekerjaan itu untuk mendorong kualitas pekerjaan itu untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, motivasi. Komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi.
Uang bertindak sebagai penggerak psikologis dan penghargaan keuangan dapat bertindak sebagai bonus bagikan keuntungan juga sebagai pendongkrak semangat bagi pekerja, yaitu sebuah penghargaan sistem bagi karyawan atau pekerja untuk lebih baik dalam bekerja. Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh manajemen bila menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tujuan perusahaan, karena dengan motivasi, seorang karyawan akan memiliki yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, ada komponen psikologis. Beberapa hal ini membantu bagaimana mendesain pekerjaan untuk pekerjaan minimum, misalnya dalam keahlian. Yang kelima, ada tempat kerja yang visual, yaitu penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak. Contohnya, ketika selesai pengemasan dan butuh barang selanjutnya untuk dikemas lagi dari bagian lain, maka dinyalakan lampu berwarna merah. Dan yang keenam, ergonomis dan metode kerja, yaitu alat penghubung antara manusia dan mesin. Ergonomis berarti penelitian terhadap bagaimana sebuah tugas dikerjakan, menerapkan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk berkualitas secara efisien. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, ada tim-tim mandiri, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dari bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tim-tim ini disebut karyawan yang memiliki kualitas yang tinggi. Dan desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena 3 alasan utama, yakni yang pertama, yaitu desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk motivasi tenaga kerja yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. Yang kedua, ada desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. Yang terakhir, ada desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Di sini hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah pekerjaan yaitu yang pertama, memberikan keberagaman dalam jenis pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, lokasi, dan sebagainya. Yang kedua, ada memungkinkan orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya. Yang ketiga, menyediakan ruang lingkup bagi perkembangan dengan memberi kemungkinan pekerjaan menjadi lebih besar pada waktu orang-orang yang menanganinya menjadi lebih ahli dan berpengetahuan. Yang keempat, ada mempunyai tujuan dan keluaran yang jelas. Dan yang kelima, mempunyai alur-alur pekerjaan yang jelas. Keenam, memberikan kemungkinan pengawasan keluaran dan tahap penyelesaiannya. Ketujuh, memberikan peluang untuk mengemukakan pendapat dan menyarankan perubahan-perubahan pada proses pekerjaan. Dan yang terakhir, ada didukung oleh tingkat sumber daya dan proses yang efektif. Jenis-jenis desain pekerjaan, yakni yang pertama ada desain pekerjaan mekanistik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur 2 atau lebih tugas atau pekerjaan yang saling tergantung satu dengan yang lain dalam satu urutan yang bertahap. Yang ketiga, desain pekerjaan ergonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. Yang keempat, ada pekerjaan
berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan keterampilan mental dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kelima ada desain pekerjaan otonom atau individual, yaitu desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang pada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir dengan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis organisasi atau perusahaan. Yang keenam ada desain pekerjaan tim, yaitu desain pekerjaan yang dilakukan dengan membentuk tim kerja atau teamwork, baik yang bersifat permanen maupun sementara untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu. Di sini ada juga teknik-teknik desain pekerjaan. Yang pertama ada teknik desain individual. Dan teknik desain individual ini ada simplikasi desain atau job simplification, yaitu membagikan pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga ada pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat ada pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga membantunya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan. Dan yang kedua juga ada teknik desain pekerjaan kelompok. Di sini ada tim kerja atau teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua ada kelompok kerja otonom, yaitu autonomous teamwork, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan dikendali atas pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu lingkaran-lingkaran mutu atau quality circles, yaitu sekelompok karyawan dan penyelia bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Baik, dari hasil materi yang tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan kegiatan efektif pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode, baik kualitas maupun kuantitas dengan cara tertentu. Desain kerja bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja, kebutuhan organisasi, teknologi, dan individu bagi para pemegang jabatan. Komponen-komponen desain kerja meliputi yang pertama spesialisasi pekerjaan, yang kedua pekerjaan ekspansi, yang ketiga motivasi, yang keempat ada komponen psikologi, kelima tempat kerja visual, keenam ergonomis dan metode kerja, dan akhir kata, dan yang terakhir ada tim-tim mandiri. Om Santi, 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 Om.